اللهم صل على حبيب نبي الشفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini Majelis Bentala Syuhada kembali menghadirkan forumnya dengan tema kolonialisme dan dekolonialisasi perspektif Malik bin Nabi yang akan dibawakan oleh pemateri kita, yakni Ustadz Yusuf Patria SIP. Beliau adalah mahasiswa pasca sarjana ilmu politik internasional di IIUM atau International Islamic University of Malaysia, gitu. Nah, jadi saya sebelum tadi peserta dimasukkan diberi pengantar sedikit oleh Ustadz Yusuf. Jadi pemikiran Malik bin Nabi dalam politik ini menggagas bagaimana mengisi suatu kemerdekaan negara, gitu. Jadi apakah setelah kemerdekaan hanya melanggengkan kekuasaan atau malah berebut kekuasaan, gitu. Jadi perspektif Malik bin Nabi menyoroti hal di mana perebutan kekuasaan itu terus terjadi, gitu. Jadi kayak semacam kediktatoran yang terus berputar itu loh. Satu diktator runtuh melahirkan diktator baru, gitu. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Yusuf Patria, gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu dan monggo Ustadz Yusuf Patria dapat menguasai forum pada malam hari ini hingga nanti jam 9:30, kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab. Monggo Ustadz Yusuf. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bentar ya. Malah langsung terakhir. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya juga masih mahasiswa. Dan kebetulan masih S2. Pada malam hari ini, kedengeran kan ya? Pada malam hari ini, saya akan membawakan satu materi yang berjudul kolonialisme dan dekolonisasi, membaca pikiran Malik bin Nabi. Jadi sebelum masuk ke lebih jauh atau lebih dalam, siapa sih Malik bin Nabi ini? Pertama, Malik bin Nabi ini oleh beberapa orang, atau beberapa pemikir, beberapa profesor, dianggap sebagai social scientist kedua yang dimiliki oleh umat Islam setelah Ibnu Khaldun. Jadi dulu ada Ibnu Khaldun, kemudian ada lagi setelahnya, walaupun jauh jaraknya, itu Malik bin Nabi. Nah, Malik bin Nabi ini juga dalam beberapa aspek atau dalam beberapa hal itu dianggap setara sama Iqbal, Muhammad Iqbal. Yang lain juga Prof. Wan Muhammad Nur Wan Daud, itu mengatakan bahwasanya umat Islam saat ini memiliki dua pakar sejarah, ahli sejarah. Yang pertama Prof. Alatas, yang kedua adalah Malik bin Nabi. Nah, itulah sekilas Malik bin Nabi agar sedikit menarik gitu, siapa ini bin Nabi.
Nah, kita memasuki ke riwayat Malik bin Nabi. Malik bin Nabi ini dilahirkan 1 Januari 1905 di satu kota namanya Konstantin. Bukan di Turki tapi di Algeria, di Aljazair. Dan meninggal tahun 1971 harusnya. Tahun 1971 dan dimakamkan di satu daerah namanya Algiers di Algeria juga di Aljazair. Bin Nabi lahir dalam keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang kaya, keluarga biasa dengan kehidupan yang sederhana, namun memegang teguh tradisi keagamaan. Nah, dalam keluarga bin Nabi ini ada satu orang yang sangat berpengaruh dalam masa kecilnya, yaitu neneknya, di mana di daerah Timur Tengah sana, nenek itu berpengaruh dalam keluarga karena biasanya anak-anak itu akan dikumpulkan dan kemudian diceritakan cerita-cerita heroik tentang pahlawan-pahlawan masa lalu, sehingga perkembangan anak kecil saat itu ya di Timur Tengah sana, di beberapa daerah, itu tumbuh bersama dengan nenek mereka dan dengan cerita-cerita heroik tentang pahlawan-pahlawan masa lalu. Itu keluarganya. Pendidikannya Malik bin Nabi, yang pertama bin Nabi disekolahkan di sekolah Al-Quran, di mana dia menghafal beberapa juz, beberapa surah, kemudian juga mempelajari beberapa tafsir. Namun kemudian bin Nabi ini kurang cemerlang dalam sekolah Al-Quran ini, kemudian dimasukkan sekolah Prancis, sekolah dasar tapi milik Prancis gitu. Namun selain itu dia itu sangat senang pergi ke pasar untuk mendengarkan orang Algeria, itu menyebutnya kosos, orang-orang pendongeng atau pencerita, yang juga menceritakan tentang kisah-kisah heroik pahlawan-pahlawan Islam pada masa lalu. Jadi dia suka main ke pasar, dan di sana dia akan mudah menjumpai orang-orang yang bercerita atau storyteller. Dan juga dia senang pergi ke masjid karena di masjid di sekitar rumahnya itu ada imam yang sangat suka sekali berceramah dan dia suka mendengarkan. Kemudian setelah sekolah dasar itu dia masuk sekolah di Konstantin itu tahun 1918. Nah, di sekolah ini dia ketemu satu guru namanya Martin, yang juga guru ayahnya, yang mengajarkan bahasa Prancis. Dan Martin inilah yang menanamkan cinta membaca sama Malik bin Nabi. Jadi bin Nabi ketika 1918 di Konstantin, dia sudah banyak membaca buku, novel, sastra, dan lain sebagainya, kayak bukunya Ibnu Khaldun, Muqaddimah, kemudian Howiting, karya John Dewey, tapi terjemahan Prancis karena bin Nabi tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian juga karya-karya sastra seperti karyanya Mustafa Manfaluti, kemudian karyanya Al-Kawakibi, termasuk karya-karya Muhammad Abduh dan lain sebagainya. Nah, selesai dari sekolah ini, bin Nabi masuk satu sekolah birokrat, walaupun untuk Muslim, tapi sekolah ini birokrat yang dimana dipersiapkan untuk menjadi pegawai kolonial. Itu tahun 1922. Nah, dari sinilah dia berkenalan juga dengan beberapa orang atau beberapa pelajar dari negara-negara Eropa. Dia mulai mengenal kehidupan di luar atau orang-orang, gaya hidup orang-orang selain orang Algeria. Nah, kemudian dia juga bertemu dengan murid-muridnya Abdul Hamid bin Badis. Nah, Abdul Hamid bin Badis ini adalah tokoh pemimpin reformasi Islam yang menggerakkan ulama-ulama. Kemudian nanti di akhir ini Abdul Hamid bin Badis ini mendirikan satu partai politik namanya Jamiatul Ulama. Nah, itu kelompok Islam. Nah, bin Nabi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan intelektualnya, tapi dia tidak bergabung nanti ke kelompok partai itu. Nah, di antaranya yang sangat dia senangi adalah diskusi yang diadakan oleh murid-murid bin Badis ini di satu coffee house di punyanya Benyamina namanya. Nah, jadi ada satu warung kopi, bin Nabi senang di sana untuk ngopi dan berdiskusi dengan teman-temannya.
terutama dari murid-muridnya bin Badis. Nah, nanti ketika di Prancis, Ben Abi belajar di satu perguruan tinggi tentang electrical engineering, kelistrikan di Paris itu nanti. Nah, selesai sekolah atas, sekolah menengah atas tadi, sekolah birokrat sebelum masuk sekolah yang Prancis, Ben Abi pernah juga pergi ke Prancis 1925 tapi untuk bekerja. Nah, cuman Ben Abi balik lagi karena di sana dieksploitasi. Jadi pekerja-pekerja muslim dari Algeria itu dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan di sana sehingga dia merasa tidak betah, kemudian dia pulang. Nah, pulang itu dia mencari pekerjaan kemana-mana tidak diterima, terutama ke perusahaan-perusahaan besar karena dia adalah seorang muslim dan seorang Algerian gitu, orang Aljazair, sehingga dia ditolak. Kebanyakan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan Prancis di sana. Akhirnya dia kemudian mendapatkan pekerjaan di satu kantor pengadilan syariah gitu di daerah Oran di barat Aljazair, barat Algeria. Tapi tidak lama, sekitar setahunan atau 2 tahun dia keluar dari kerjaannya itu. Kemudian dia mau mulai bisnis. Nah, dia mencoba untuk bisnis tapi dia gagal karena waktu itu Algeria terkena krisis ekonomi 1929. Ya, akhirnya kemudian keluarganya memutuskan untuk mengirim Ben Abi untuk melanjutkan kuliah ke Prancis. Jadi tahun 1930 dia pergi ke Paris, Prancis, dan mendaftarkan ke sebuah sekolah yang mempelajari tentang bahasa-bahasa Oriental, bahasa-bahasa Timur. Nah, tapi nantinya Ben Abi tidak diterima di sekolah ini karena faktor politis. Dia merasa bahwasannya dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian masuknya, tapi kemudian dia tidak diterima. Kemudian dia dipanggil oleh direkturnya dan direkturnya mengatakan bahwasanya dia tidak usah untuk mengambil ujian ulang. Jadi udah pasti nggak diterima lagi gitu. Nah, selama di Prancis itu di Paris, selama mendaftar ke sekolah bahasa tentang bahasa Oriental itu, dia bergabung dengan satu organisasi namanya Parisian Branch of Christian Youth Organization. Nah, ini organisasi Kristen di sana tapi punya satu pemikiran yang cukup maju dan Ben Abi bergabung ke sana. Salah satu yang menarik bagi Ben Abi adalah karena mereka itu senang membagikan makanan untuk mahasiswa-mahasiswa yang kesusahan. Tapi ketika Ben Abi bergabung ke persatuan yang diisi oleh pemuda-pemuda Kristen ini, dia tidak kemudian menutupi agamanya atau berpura-pura masuk Kristen dan lain sebagainya. Tapi dia terang-terangan sebagai seorang Muslim dan seorang Algerian. Nah, itu kemudian di situ dia mendapat tantangan bagaimana seorang Muslim dan seorang Algerian itu bergabung berorganisasi dengan orang-orang Kristen, pemuda-pemuda Kristen di Paris. Karena Ben Abi tidak diterima di sekolah Oriental tadi, bahasa Oriental, akhirnya ia mendaftarkan diri ke Institute of Electrical Engineering. Nah, di sini dia masuk ke sekolah ini. Tadinya Ben Abi tidak mau masuk ke sekolah ini, dia ingin balik ke Algeria, tapi berdasarkan saran dan nasihat dari temannya dia masuk ke sini. Tapi kemudian ini menjadi satu titik balik di mana Ben Abi mempunyai satu bekal, yaitu tentang metodologi sains yang dia gunakan untuk kemudian nanti dia meneliti dan membaca fenomena-fenomena sosial. Jadi itu menarik karena dia sekolah sains. Dia juga bergabung di Parisian Quarter, itu isinya pelajar muslim dari berbagai negara, dan itu banyak kegiatannya, sama seperti yang lain. Nah, ketika di Paris juga dia pernah tertarik dengan Marxism, karena menurut dia atau apa yang dia pandang ketika itu adalah Marxism ini mengajarkan atau mempropagandakan satu keberanian untuk melawan kolonialisme dan mencapai kemerdekaan. Tapi nantinya kemudian juga di masa produktifnya dan masa tuanya menulis, Ben Abi mengkritik Marxism, termasuk dalam banyak pandangan-pandangannya, mengkritik Marx dan Hegel dan lain sebagainya. Dia juga mempropagandakan satu ajaran Wahabi yang berasal dari Najd, karena dia melihat bahwasanya Wahabisme ini mendorong untuk memerangi satu fenomena di Algeria yang saat itu disebut dengan Murabitism. Jadi itu adalah
fenomena di mana kelompok sufi-sufi, atau mungkin orang sekarang akan mengatakannya pseudo sufi, di mana orang menghambakan pemimpin kelompoknya, dan pemimpin kelompoknya ini tidak mau untuk mendorong masyarakat untuk berkembang dan melawan penjajahan, tapi malah ikhlas menerima penjajahan, dan lebih dari itu mereka memanfaatkan pengikutnya untuk mendapatkan materi. Nah, itu makanya kemudian ketika masa mudanya ia mempropagandakan Wahabisme. Kemudian dia juga terlibat dari sebuah gerakan reformasi al-Islah atau gerakan reformasi Islam. Itu juga dia mengikutinya karena ini bertujuan untuk memajukan Islam dan melawan penjajahan. Nah, suatu ketika dia berkenalan dengan seorang bernama Hamudah bin Al-Sa'i. Ini adalah muridnya Louis Massignon. Hamudah ini pakar filsafat, dan dari dialah dia belajar filsafat atau mendalami filsafat dan social science atau filsafat sosial. Bahkan lewat Hamudah ini kemudian dia pernah dipanggil sama Louis Massignon, gitu. Tapi dia tidak mau karena dia cukup benci dengan Louis Massignon. Louis Massignon ini punya peran yang kuat dalam penjajahan Perancis di Algeria. Jadi kalau Louis Massignon itu kayak Snow Ukraina itu di Indonesia. Nah, kalau di Algeria itu Louis Massignon. Nah, makanya dia tidak suka dengan orang ini. Nah, tahun 1931 dia menikah dengan seorang wanita Perancis yang kembali masuk Islam atau mualaf, dan mengganti namanya menjadi Khadijah. Nah, kemudian dia juga bergabung satu organisasi namanya Maghrib Student Association. Nah, di dalam organisasi ini terpecah dua, yaitu satu bagian yang realis dan satu bagian yang idealis. Yang realis ini adalah kelompok yang menerima kerjasama dengan penjajah, yang idealis ini menolak mentah-mentah bekerja sama dengan penjajah. Nah, suatu ketika dia mencoba mendamaikan dan dia berpidato, satu pidato yang cukup terkenal atau ketika itu cukup menggema, yaitu Why We Are Muslim. Nah, pidato ini kemudian didengar oleh banyak otoritas Prancis ya. Akhirnya kemudian dia dicari sama otoritas pemerintah Prancis, kemudian dia diinterogasi, yang berakibat akhirnya bapaknya itu dipecat dari pekerjaannya. Bapaknya adalah pegawai administrasi pemerintahan kolonial di Algeria. Akhirnya Benabi pun bingung. Nah, karena bingung itu dia mendatangi Louis Massignon untuk meminta Louis Massignon ini untuk mengintervensi kebijakannya di pemerintah Prancis di Algeria yang memecat bapaknya, sehingga kemudian bapaknya kembali mendapatkan pekerjaan. Di Paris ini juga dia kemudian mengenal ide Pan-Arabism yang dipropagandakan oleh Shakib Arsalan. Kemudian dia bersama teman-temannya mendirikan Association of Arab Unity. Ini kata dia adalah cikal bakal dari sekarang yang ada di Arab, adalah namanya Arab League, Persatuan Negara-Negara Arab. Langsung aja 1934 ibunya meninggal, kemudian 1935 dia lulus dari kuliahnya. Dia pernah mencoba untuk pergi ke Arab Saudi untuk bergabung dengan beberapa kelompok reformis, pernah pergi ke Kairo untuk melanjutkan belajar, Afghanistan dan Italia, tapi semuanya gagal karena dia dihalang-halangi. 1938 menjadi direktur. Karena dia tidak bisa kemana-mana dan tetap di Prancis, 1938 dia menjadi direktur dan mengajar di sebuah organisasi buruh migran dari Aljazair di Prancis. Nah, sayangnya organisasi ini kemudian tidak lama dibubarkan oleh pemerintah Prancis karena dianggap subversif. Nah, kemudian 1939 dia kembali ke Aljazair, tapi ke Prancis lagi karena ada masalah ekonomi dan ada Perang Dunia Kedua. 1946 dia menerbitkan karya pertamanya tentang fenomena Al-Quran, sudah diterjemahkan ke Indonesia, judulnya Fenomena Al-Quran. 1947 menerjemahkan banyak buku lagi tentang Labaik, sebuah novel, kemudian tentang In Les Conditions de la Renaissance, mendapat banyak respon dia dari banyak kelompok, dan karena dia mengkritik banyak
kelompok ini Jamiyah Al-Ulama ini partai politik, kemudian nasionalis dan komunis. 1948 dia balik ke Aljazair dan memberikan banyak kuliah di Bin Badis. 1951 pindah dari Paris ke kota kecil bernama Daron. Nah, di Paris ini dia ditahan sama pemerintah Prancis. Akhirnya dia kabur ke Mesir tahun 1956. Di Mesir dia mendapatkan suaka politik, diangkat menjadi konselor Islamic Conference oleh Presiden Mesir ketika itu Anwar Sadat, menerbitkan beberapa buku. Kemudian dia berpolemik dengan semua partai di Aljazair, jadi dia mengkritik semua partai politik di Algeria. Kemudian dia juga pernah berpolemik, berdebat dengan Said Qutb melalui tulisan-tulisan dan juga dengan pembesar Ikhwan lainnya namanya Ghazi Al-Taubah. Kemudian dia mendirikan intellectual circle di rumahnya, satu kelompok studi yang kemudian banyak menarik pelajar-pelajar yang datang ke Kairo untuk datang ke rumahnya untuk mengikuti diskusi. 1962 dia menikah lagi dengan seorang wanita dari Algeria dan 1936 dia kembali ke Aljazair. 1965 dia ditunjuk jadi direktur pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan di Algeria, tapi 1967 dia resign dan mendirikan intellectual circle yang nantinya disebut sebagai Conference on Islamic Thought. Ini satu konferensi yang punya pengaruh sangat besar dulu di Algeria. 1971 dia pergi haji, kemudian pergi ke beberapa negara, dan akhirnya dia sampai di Lebanon. Di Lebanon ini dia mendaftarkan karya-karyanya di pengadilan Tripoli dan memberi kuasa ke temannya. Jadi itu dihak-kuasakan ke temannya namanya Umar Miskowi. Ini beberapa karyanya, beberapa sudah diterjemahkan ke Inggris dan yang ke Indonesia itu saya baru nemu 3. Satu yang Fenomena Al-Quran, kemudian yang 2 itu 2 judul buku dijadikan satu buku, dicetak jadi satu buku, dijudulin baru namanya Membangun Dunia Baru Islam, kasih judul baru. Nah, masuk ke pembahasan idenya dia. Jadi Benabi ini adalah seorang yang hidup pada masa penjajahan dan dia mencoba membaca keadaan umat Islam ketika itu. Kemudian dia menemukan atau inti dari pemikirannya adalah bahwasanya kolonialisme ini nanti, nah ini kita ingat di awal dulu, kolonialisme ini adalah bukan sebagai sebab kenapa umat Islam itu mundur, tapi kolonialisme adalah akibat dari apa yang dia sebut dengan colonizability. Jadi ketika kita mengalami colonizability, nah kolonialisme itu akan datang, itu akibatnya. Jadi sebabnya itu bukan kolonialisme, tapi colonizability. Tapi itu akan kita lihat mendalam lagi ke belakangnya nanti ke depan. Sebelumnya kita review sebentar tentang kolonialisme. Jadi kolonialisme dari kata kolonia itu atau satu settlement atau orang tinggal di satu daerah itu dulunya ya. Kemudian kolonialisme kalau dalam pandangan Marx itu dibagi 2, ada pre-kapitalis kolonialisme dan modern kolonialisme. Kalau pre-kapitalis kolonialisme itu mengambil kekayaan, mengambil hasil alam dan lain sebagainya, termasuk kemudian menempati satu wilayah. Dan itu terjadi sejak zaman era Romawi dulu. Jadi kemudian yang kedua, modern kolonialisme itu bukan hanya mengambil hasil alam atau hal-hal yang bermanfaat, tapi juga kemudian membuat mereka itu bergantung, membuat satu wilayah itu bergantung kepada yang menjajah, kepada kolonial. Lebih dari itu, Benabi mengatakan kolonialisme atau modern kolonialisme ini menghancurkan nilai-nilai individual dan kesempatan-kesempatan untuk berkembang darinya, kemudian termasuk kemudian ia merusak kehidupan beragama. Nah, yang disebut modern kolonialisme ini bermula sekitar abad ke-15 ketika dulu ada perjanjian Tordesillas yang ditandatangani oleh Paus Alexander ke-6 yang dia membuat satu garis imajinasi yang membagi wilayah itu menjadi
wilayah dunia selain Eropa itu menjadi dua, dan satu punyanya Portugis atau Portugal, dan satu punyanya Spanyol. Gitu. Sehingga kemudian itulah awal mula modern kolonialisme. Dengan beberapa motonya, 3G, Gold, God, and Glory. Nah, itulah kurang lebih. Kemudian akhirnya mereka menjajah banyak tempat. Itu sekilas tentang kolonialisme. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwasanya kolonialisme itu bukanlah satu sebab. Di Nabi membaca atau mencoba meneliti keadaan umat Islam. Bahwasanya, nah, dia mengatakan bahwasanya umat Islam ini adalah sebuah gabungan dari peninggalan-peninggalan, residu-residu peninggalan atau sesuatu sisa-sisa yang jelek peninggalan dari apa yang dia sebut dengan satu konsep dia namanya postmuwahidun. Nah, itu gabungan antara peninggalan-peninggalan sisa-sisa yang buruk dan juga gabungan dari satu nilai yang diambil oleh reformis dan modernis. Jadi ada kelompok reformis dan modernis yang mengambil nilai-nilai kebudayaan baru dari luar kebudayaan Islam yang kemudian menjadi bergabung itu. Nah, itulah kata Nabi umat Islam saat ini. Nah, ketika umat Islam mau mencoba untuk kembali bangkit, yang dilakukan adalah mereka mengadopsi hal-hal yang datang dari luar peradaban mereka, sehingga dan bahkan yang diadopsi adalah bukan ide-ide, pemikiran-pemikiran, tapi mereka mengadopsi atau umat Islam mengadopsi barang-barang atau objects and needs in the place of those things. Jadi dia menggantikan ide-ide itu dengan hanya benda-benda atau hasil-hasil. Makanya kita lihat umat Islam itu banyak dan senang sekali untuk mengimpor barang-barang, terutama barang-barang elektronik. Nah, atas pembacaan ini, Nabi mengatakan umat Islam menghadapi dua problem krusial. Yang pertama adalah problem yang ia sebut current situation atau yang dialami saat ini, yaitu ketidakmampuan untuk berpikir dan beraksi atau mengambil tindakan. Nah, ketidakmampuan untuk berpikir dan mengambil tindakan ini karena kita tidak mempunyai kemampuan dialektikal antara berpikir dan mengkonkretkan pemikiran itu dalam psychological domain, dalam domain psikologis kita, sehingga kemudian itu menghasilkan confusion atau kebingungan yang menguasai pemikiran kita. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua adalah kita problem borrowing from modern civilization. Jadi kita meminjam banyak hal dari peradaban-peradaban modern. Nah, peminjaman ini menjadikan atau karena kita meminjam dengan serampangan dan dengan tanpa filter, menjadikan kita kebingungan yang kemudian berimbas ke dalam intelektual kita, moral kita, dan politik kita. Nah, ini kemudian terjadi karena meminjam ide-ide tadi yang tidak kemudian bisa kita tempatkan pada tempatnya. Kita hanya mengambilnya dan kemudian mengimaninya dengan mudah. Nah, kelemahan Muslim saat ini itu terjadi karena tidak adanya kekuatan di bagian intelektual tadi, di mana intelektual itu sebenarnya adalah fungsi dari spiritual. Jadi ketika spiritual itu hilang, kata Nabi, atau spiritual itu sudah tidak murni lagi, sudah tercampurkan dengan hal-hal yang lain, kemudian fungsi intelijen kita akan hilang, atau fungsi intelektual umat Islam ini akan
hilang. Nah, ketika tidak mampu lagi untuk berpikir dengan jernih dan kehilangan spiritualnya, inilah yang disebut Benabi dengan colonizability atau colonizable, atau bisa atau menerima penjajahan. Jadi colonizability adalah suatu term yang dicanangkan atau satu konsep yang dibuat oleh Benabi. Aslinya adalah berbahasa Prancis yang untuk menunjukkan satu kelemahan internal dalam diri umat atau dalam diri seseorang, dan juga satu kondisi di mana kita itu akan mudah menerima penjajahan atau mudah dijajah. Maka kata Benabi tadi, kemunduran umat, umat Islam itu bukan karena penjajahan, tapi karena kitanya sendiri yang lemah, dan kemudian kitanya sendiri yang mengalami apa yang dia sebut dengan colonizability. Dan bahkan kata Benabi, kolonisasi ini mempunyai satu titik atau satu aspek yang dia sebut memberikan efek yang positif. Dalam artian ketika kita dijajah, kemudian kita akan sadar bahwasanya kita mengalami satu kondisi kelemahan internal, sehingga kemudian kita menjadi dijajah. Nah, itu masalah yang dialami oleh umat Islam. Kemudian Benabi membaca itu tadi pertama ya. Jadi bagaimana tadi ada dua istilahnya, ada dua unit. Tadi adalah unit yang pertama, unit analisis yang pertama, yaitu manusia, satu manusia. Jadi kemunduran umat Islam ini sehingga dijajah itu, pertama ada unit analisanya, itu adalah manusianya, yang manusianya ini menjadi bisa atau menjadi mengalami kelemahan internal dalam pola pikirnya dan lain sebagainya, sehingga dia mengalami apa yang disebut dengan colonizability. Yang kedua itu adalah unit analisanya menurut Benabi adalah masyarakat atau society. Nah, kata Benabi, masyarakat itu terdiri dari tiga elemen atau terdiri dari tiga aspek. Yang pertama itu realm of persons atau manusianya. Yang kedua itu realm of ideas, ide-idenya, pemikiran-pemikirannya. Yang ketiga adalah realm of objects, benda-benda atau hal-hal yang material. Nah, tiga ini harusnya saling terkait dengan benar, dan yang menjadi ujung pertama atau yang pada posisi hierarkis yang pertama seharusnya adalah seperti yang saya tulis itu realm of person. Jadi dalam realm of person ini akan terikat antara ide-ide dan pemikiran dan juga materi atau objek. Jadi realm of person ini mengikat antara ide dan materi. Nah, yang kedua, tapi walaupun begitu, walaupun manusianya itu menjadi satu bagian yang utama atau harus diutamakan, tapi kemudian ada realm of ideas atau ide-ide pemikiran yang seharusnya itu benar. Jadi ketika pemikiran itu benar, lurus, maka personnya akan benar. Yang ketiga adalah objek atau materi. Ketika seseorang dengan pemikiran yang benar, dia akan dapat menempatkan satu objek pada tempat yang pas. Nah, itu elemen-elemen dasar yang membentuk satu masyarakat atau satu society. Nah, kemudian Benabi mengatakan ada satu elemen keempat tadi yang itu ya, hubungan antara empat ini yang dia sebut dengan the social relations network. Jadi ini rim keempat atau aspek keempat dari society. Jadi satu masyarakat itu dianggap sebagai masyarakat yang benar, lurus, maju, yang berperadaban ketika ketiga objek ini, ketiga konsep dasar ini
saling berkaitan dan keterkaitannya itu benar. Mana kemudian yang dianggap lebih dahulu, yang lebih utama, dan mana kemudian yang mengikuti. Nah, link atau relasi atau keterikatan antara tiga ini ketika salah dalam menempatkan, kemudian akan mengarahkan kepada kemunduran. Kemudian masyarakat ini mengalami juga apa yang Nabi sebut dengan colonizability. Jadi ketika umpamanya orang itu lebih mementingkan objek, mementingkan materi daripada sesuatu ide-ide yang ada atau pemikiran-pemikiran, maka akan terjadi kerusakan dalam sosial relationnya, dalam sosial hubungan sosial antara tiga aspek itu. Nah, ketika ketiga aspek itu rusak, nah ini sebuah masyarakat atau society akan mengalami kemunduran. Nah, kemunduran itu juga akan menyebabkan masyarakat mengalami apa yang disebut dengan colonizability. Nah, itu. Nah, selanjutnya Nabi menjelaskan, jadi tadi tentang konsep sekilas tentang konsep society, tentang konsep masyarakat atau ya sosial masyarakat, society lah, tentang konsep society. Kemudian Nabi menjelaskan ada 3 tahapan sebuah society. Yang pertama itu pre-civilized society atau pra-beradab dari sebuah society, kemudian civilized society, society yang berperadaban, kemudian post-civilized society. Nah, jadi ketika ketiga aspek itu tidak ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, ketiga elemen itu, maka satu society akan mengalami kemunduran yang dia akan masuk satu stage, satu langkah, satu tangga di mana society itu disebut dengan post-civilized. Nah, itu jadi ketika terjadi yang ketika tiga tadi tidak ditempatkan pada tempatnya, akan terjadi disintegrasi dan society ini akan menghilang. Nah, ketika menghilang itu atau mengalami kemunduran lah, nggak hilang punah maksudnya, mengalami kemunduran, itu dia akan memproduksi atau menghasilkan orang-orang yang disintegrated man, jadi orang-orang yang tidak lagi memiliki atau mampu menempatkan ideas dan objek itu pada tempat yang pas. Jadi umpamanya dia mementingkan objek atau mementingkan orang lagi, jadi dia mementingkan orang lagi daripada idea dan lain sebagainya, sehingga mementingkan orang itu contohnya seperti kemudian menganggap satu orang itu apa yang dikatakan dia semuanya benar, orang itu tidak punya salah dan lain sebagainya, sehingga tidak tepat. Nah, akhirnya dia menghasilkan orang-orang yang seperti ini, kemudian orang seperti ini akan menurun. Jadi ketika orang-orang ini ada banyak dalam satu society, kemudian society itu akan hilang kriteria dan standarnya, dia akan menurun, yang akhirnya kemudian rim of idea dalam society itu akan menjadi chaos, kemudian berantakan karena tidak. Jadi orang itu akan jadi bingung karena rim of ideas tidak ditempatkan pada tempatnya, tentang elemen dasar yang berupa pemikiran itu tidak ditempatkan pada tempat yang sesuai pas dalam society itu, kemudian akan menghasilkan masyarakat yang kemudian akan menurun peradabannya dan lama-lama itu akan merusak atau peradabannya itu akan hancur. Nah, ketika semua ini terjadi, ketika disintegrasi sebuah society ini terjadi, inilah yang Nabi sebut dengan colonizability-nya sebuah society. Jadi society yang sedang mengalami colonizability, dan kemudian keadaan ini akan membukakan jalan kepada penjajahan atau kolonialisme. Jadi ini yang dialami umat Islam dulu gitu. Jadi, nah,
itu ya tadi ada dua unit analisa. Yang pertama adalah orangnya yang mengalami colonizability, kemudian society-nya mengalami colonizability, kemudian nah orang-orang yang mengalami colonizability itu oleh Benabi disebut dengan post muwahhidun man. Jadi dulu umat Islam itu mengalami atau sudah mencapai ini ya tadi ya civilized society. Setelah pre-civilized society itu adalah ketika Nabi Muhammad diturunkan, itu bangsa-bangsa Arab sebelum bi'tsahnya Nabi. Kemudian setelah Nabi itu naik peradaban umat Islam menjadi civilized society. Nah, kemudian ketika mengalami post civilized society inilah orang-orangnya itu Nabi sebut dengan post muwahhidun man. Jadi post muwahhidun man itu adalah satu bentuk orang-orang yang mengalami colonizability tadi, dan itu terjadi. Jadi menurun, peradaban Islam itu menurun, dan terakhir kata Nabi sebelum atau jatuhnya peradaban Islam itu ketika terakhir di dinasti Al-Muwahhid, itu sekitar tahun 1130 sampai 1269. Nah, ya, setelah jatuhnya dinasti ini, kemudian orang-orang atau umat Islam ini atau kita sekarang ini disebut oleh Nabi dengan post muwahhidun man, orang-orang yang mengalami colonizability, orang-orang yang memiliki kelemahan internal dan mudah untuk dijajah. Jadi selama kita mengalami colonizability, kita mempunyai satu kesempatan buruk, kita akan mudah untuk dijajah lagi gitu. Walaupun sudah merdeka, tapi penjajahan itu akan mudah masuk. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang peradaban Islam. Jadi ini satu teorinya Nabi juga tentang peradaban. Yang 0 itu pre-civilized society, jadi society yang belum berperadaban atau yang akan menuju ke peradaban, yang tadi bangsa-bangsa Arab sebelum bi'tsah itu, bangsa-bangsa atau suku-suku Badui yang di Arab itu, kemudian turunnya Nabi Muhammad atau diutusnya Nabi Muhammad, sehingga kemudian peradaban Islam itu naik dan mencapai puncaknya. Itu kata Nabi di tahun 38 Hijriah. Kemudian dari tahun itu sampai masanya Ibnu Khaldun, itu Nabi mengatakan umat Islam dalam satu periode yang dia sebut dengan civilized society. Jadi umat Islam ini berperadaban. Nah, setelah Ibnu Khaldun, hidupnya Ibnu Khaldun ini tidak jauh dari dinasti Muwahhid tadi. Setelah dinasti Muwahhid tapi tidak ya berdekatan, dan kemudian umat Islam itu mengalami decline atau penurunan. Nah, sampai penurunan sehingga sekarang lah kita ini yang disebut oleh Nabi dengan post muwahhidun man. Nah, kemudian gimana caranya melepaskan itu gitu. Jadi saya buat judulnya decolonization, tapi tanda tanya bahwasanya Nabi mengatakan tidak cukup untuk kemudian mengembalikan kejayaan umat itu, tidak cukup dengan dekolonisasi. Maksudnya tidak cukup untuk melepaskan diri dari penjajahan, karena kita semuanya sudah, atau hampir semua negara Islam ini merdeka, kecuali Palestina dan beberapa tempat Kashmir dan lain sebagainya yang masih terjajah. Tapi lebih daripada itu, kata Nabi, kita harus mampu mengatasi akarnya. Jadi kalau kolonisasi tadi disebut sebagai akibat, kita harus mampu mengatasi sebabnya, kata Nabi. Nah, sebabnya tadi colonizability. Nah, yang pertama itu kata Nabi, kita harus merubah orang-orang yang saat ini dia sebut dengan post muwahhidun man. Nah, dia mengatakan seperti ini. Orang itu atau zero poinnya, poin keadaan seorang manusia atau seseorang itu
ketika ia masih bersih gitu kan, dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini kata bin Nabi adalah disebut natural disposition. Jadi kita ini punya atau dilengkapi dengan insting-insting natural yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri. Nah, insting-insting ini kata bin Nabi harus diarahkan menggunakan dengan religious ideal. Jadi dia menggunakan ajaran-ajaran agama. Jadi ketika insting yang diberikan kepada setiap orang ini secara yang menjadi fitrahnya itu diarahkan dengan agama, religious ideal atau ajaran-ajaran agama. Nah, ini dia akan mengarahkan orang akan menjadi atau mampu untuk mengatur dirinya dan mengarahkan insting-instingnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi bukan dihilangkan insting itu, tapi diatur, kata Nabi gitu. Nah, ketika orang itu mampu mengatur instingnya, fitrahnya dengan setelah dia belajar atau mendapatkan ajaran-ajaran agama, nah inilah yang ia sebut dengan orang ini akan mampu terlepas dari natural laws yang mengatur dirinya atau biological structure. Jadi hal-hal yang biologis, yang hewani yang mengatur kita, yang menarik kita ke satu perbuatan yang biasanya yang hewani tidak baik, itu sudah diatur oleh agama sehingga kemudian orang itu mampu mengatur dirinya atau mengatur jiwanya gitu. Jadi kalau ia mampu mengatur jiwanya itu, akhirnya dia kemudian mampu melepaskan dirinya dari kungkungan hayawani tadi atau biological structure. Nah, itu pertama dalam melepaskan orang itu dari fitrawinya, dari mengarahkan instingnya dan melepaskan dia dari sifat hayawaninya. Yang kedua, kata bin Nabi, manusia ini terlibat atau menjadi bagian daripada sebuah society atau kehidupan sosial itu tidak hanya dalam dalam aspek material, tapi juga dalam aspek psikologis dan spiritualitis. Jadi selama ini kehidupan ini atau orang ketika dia dalam satu kehidupan sosial itu ada dua fungsi atau dua hal yang di mana dia terikat di masyarakat itu. Pertama secara material, kedua secara spiritual. Nah, dua-duanya ini harus ada gitu. Nah, secara spiritual itu didapatkan ketika tadi orang itu mampu mengatur instingnya dan mengatur juga hayawaninya dengan ajaran-ajaran agama. Nah, ketika itu terjadi, Cosmoidun Man ini akan tertransformasi, akan berubah. Jadi tidak lagi menjadi orang-orang yang colonizability. Itu kemudian yang lain sebagainya dan selanjutnya bin Nabi mengatakan bahwasanya peradaban itu setelah tadi manusia kalau peradaban itu kata bin Nabi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu man, yang kedua itu soil, yang ketiga time. Man itu orang, kemudian soil itu tanah, time itu waktu. Nah, ini dia sangkutkan dengan 3 aspek yang membentuk satu society itu. Man itu tadi rim of person-nya, kemudian time itu rim of ideas, kemudian soil itu atau tanah itu rim of objects. Jadi satu peradaban itu adalah gabungan antara 3 ini, manusia, kemudian tanah dan waktu. Dalam artian
begini, ketika orang mampu atau man-nya itu mampu kemudian terus mengembangkan dirinya dan ia memiliki tanah di sini maksudnya bukan materi tapi dia wilayah atau tempat tinggal. Jadi karena dia melihat dulu orang itu dijajah, kemudian mereka tidak memiliki tanah dan tidak memiliki waktunya digunakan untuk diambil oleh penjajah untuk kerja paksa dan lain sebagainya, sehingga peradaban itu nggak berkembang gitu. Jadi gitu, tiga ini adalah tiga hal yang harus dikembangkan, harus diutilize sama kita untuk berkembang. Nah, tetapi kemudian walaupun kata Nabi kita memiliki tiga hal ini, bukan berarti kemudian peradaban itu akan langsung berkembang. Karena dia mengatakan dulu umat Islam ketika mengalami kemunduran, itu umat Islam memiliki tiga-tiganya. Tapi kemudian umat Islam tidak mampu maju, tapi malah mundur. Hal ini terjadi karena tadi yang tiga aspek society itu tidak mampu dihubungkan dan ditempatkan dengan baik, kemudian juga tidak mampu menghubungkan tiga ini. Nah, tiga ini ada penghubungnya kata Nabi. Nah, penghubung dia menganalogikannya itu kayak air kata Nabi. Air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Tapi kemudian ketika kita memiliki unsur hidrogen dan unsur oksigen, itu ketika digabungkan tidak otomatis menjadi air kata Nabi. Ada satu hukum alam yang ada satu hukum alam yang dibutuhkan untuk menyatukan dua itu kemudian menjadi air. Nah, dalam peradaban juga seperti itu kata Nabi. Jadi ketika kita memiliki tiga itu, belum tentu peradaban itu akan maju, tapi ada satu hal atau satu hukum alam yang untuk menyatukan semua itu. Nah, kata Nabi saat semua itu disatukan dengan agama atau ajaran-ajaran agama atau pemikiran agamis. Kemudian selain itu kata Nabi untuk melakukan dekolonisasi, kita perlu melakukan reorientasi kebudayaan. Kebudayaan ini perlu kita bersihkan kata Nabi. Nabi mengatakan ada dua metode dalam membersihkan kebudayaan kita. Yang pertama adalah negatif method, yang kedua adalah positif method. Nah, negatif method ini maksudnya adalah menghilangkan unsur-unsur negatif dari suatu kebudayaan atau di budayaan kita, kemudian membangun satu unsur positif tersendiri dalam kebudayaan kita, itu positif method atau metode yang kedua. Hal ini benar dicontohkan dulu ketika yang Thomas Aquinas yang pendeta Kristen itu, dia membersihkan unsur-unsur yang negatif dalam peradaban Barat ketika Barat mengalami kemunduran atau mengalami dark age. Itu walaupun yang ia sebut negatif itu adalah unsur-unsur dari umat Islam, unsur-unsur ajaran Islam, kemudian yang melakukan pembangunan kembali atau membangun hal-hal yang positif atau positif methods dalam peradaban Barat itu adalah René Descartes. Nah, kemudian setelah itu peradaban Barat terbangun. Nah, itu juga yang harus dilakukan umat Islam. Pun itu kata Nabi, dulu umat Islam sudah pernah melakukan itu. Jadi ketika Nabi diutus, kebudayaan yang ada itu kemudian diserap, dan kebudayaan itu yang negatif, yang jelek itu dibuang, atau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dibuang, kemudian membangun satu kebudayaan Islam tersendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan selanjutnya.
Kemudian yang selanjutnya kita perlu mereorientasikan moral, katanya. Moral umat Islam ini perlu direorientasikan karena selama ini standar moral yang kita pakai itu, kata Nabi, banyak yang bercampur atau tidak merujuk kepada ajaran Islam. Jadi kita perlu mereorientasi moral kita dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, Nabi mengatakan aesthetics reorientation. Jadi mereorientasikan apa yang disebut satu pandangan kita tentang estetika atau keindahan itu. Nah, ini teorinya Nabi juga, kata Nabi. Moral principle, the moral principle plus test of beauty itu akan mengarahkan sebuah peradaban atau direction of civilization. Jadi sebuah peradaban itu akan diarahkan oleh dua hal. Yang satu moral principle, yang dua itu test of beauty atau keindahan, rasa keindahan. Nah, Nabi mengatakan ada dua model. Model yang pertama itu mengambil test of beauty sebagai pedoman utama. Yang kedua adalah moral principle. Jadi yang pertama itu mendahulukan test of beauty daripada moral principle. Kemudian yang kedua itu mendahulukan moral principle daripada test of beauty. Hasilnya akan beda karena kata Nabi, yang mendahulukan test of beauty daripada moral principle itu adalah peradaban barat, sehingga moralnya itu terus berubah-ubah tergantung dengan apa yang mereka senangi atau apa yang mereka maksudkan dengan keindahan atau estetika. Sehingga kalau kita lihat atau orang tidak memakai baju atau orang memakai baju minim itu tidak menjadi masalah atau itu sesuatu yang moralis atau sesuai dengan moral di barat, karena dia menjadikan beauty ini sebagai lebih dahulu daripada moral prinsipal. Sedangkan umat Islam atau yang kedua, yang moral prinsipal dulu itu adalah umat Islam atau peradaban Islam, di mana beauty atau keindahan atau estetika itu mengikuti moral prinsipal. Ini kata Nabi, kita perlu kemudian mereorientasikan dua ini, mana yang lebih dulu, moral principle atau test of beauty atau keindahan, itu rasa keindahan mana yang kita anggap keindahan. Nah, ini kita perlu mereorientasikannya karena terjadi kebingungan di diri kita, malah kemudian kita banyak yang terbawa oleh barat yang mendahulukan keindahan daripada moral principle. Jadi ini kan seni ya, ini kan seni gitu. Seni itu nggak apa-apa kalau seni gitu, kalau gambar-gambar yang telanjang itu nggak apa-apa, ini seni. Karena kita mendahulukan test of beauty daripada moral principle itu. Padahal kalau Islam itu moral principle dulu baru beauty, sehingga apa yang kita sebut indah atau kita berseni itu sesuai dengan itu. Ini perlu direorientasikan. Kemudian kata Nabi yang lainnya itu adalah mereorientasikan pekerjaan atau kerja. Walaupun basic elemen atau elemen dasar dari sebuah society atau peradaban itu adalah man, soil, sama time tadi, orang, tanah, dan waktu itu, tapi kemudian ada satu hal yang penting kata Nabi, yaitu kerja atau bekerja. Karena tanpa pekerjaan apapun itu, satu society atau satu peradaban tidak akan bergerak atau tidak akan maju, tidak akan bergerak. Sehingga kemudian mereorientasikan kerja dan pekerja itu penting kata Nabi. Dan yang lebih penting daripada sekedar income adalah tentang pendidikan pekerjaan. Dalam artian setiap orang memainkan perannya.
kata Nabi. Jadi yang jadi petani ya petani, pengrajin, pelajar, dosen, dan lain sebagainya itu memainkan satu peranannya masing-masing, sehingga itu kemudian menjadi batu bata yang menyusun peradaban. Nah, ini tapi yang penting tadi adalah bagaimana kemudian Nabi menekankan tentang maunya bekerja dan income itu nomor kedua atau bukan yang pertama lah, sehingga semua orang itu akan bergerak. Jadi kata Nabi, kita perlu bergerak dulu katanya, bekerja dulu. Nah, apa yang kita mampu kita kerjakan, dan ya income-nya itu menjadi satu bagian yang dipertimbangkan, tapi kemudian bukan income yang utama, karena kalau mementingkan income yang utama itu nanti peradabannya nggak akan bergerak. Nah, yang terakhir kata Nabi adalah kita perlu mereorientasikan kapital. Kapital itu kata Nabi itu adalah social agent, kata Nabi, atau alat social tool atau alat sosial yang untuk mendorong material progress, dan bukan sebagai alat politik, kata Nabi. Harusnya seperti itu. Kalau alat politik itu kan yang digunakan oleh kapitalis itu. Nah, kapital ya, atau uang. Nabi itu membedakan antara wealth dengan kapital, membedakan dengan kekayaan dengan kapital gitu. Jadi kata Nabi, jadi itu masalah materi, masalah uang. Ketika wealth itu adalah kekayaan atau harta yang dimiliki oleh seseorang tapi nggak bergerak, artinya dia dijadikan aset pribadi, dibelikan rumah, dibelikan tanah, dibelikan lain sebagainya, tapi aset itu tidak bergerak. Nah, itu kata Nabi wealth. Nah, sedangkan kapital itu adalah ketika uang itu kemudian dialokasikan untuk investasi atau untuk mendanai sesuatu yang kemudian menggerakkan perekonomian. Nah, Nabi membedakan antara kapital dengan wealth tadi. Jadi yang kata Nabi yang perlu direorientasikan adalah kapitalnya, atau kemudian dia mengatakan gini, orang itu seharusnya hartanya tidak jadikan kekayaan aja atau tidak jadikan wealth aja, tapi perlu dikapitalkan. Maksudnya perlu dijadikan, bukan kapitalis ya, perlu dikapitalkan tuh menurut Nabi perlu digunakan untuk mendanai berbagai hal dalam sektor ekonomi dan kebutuhan umat. Nah, kata Nabi, kapitalnya umat Islam itu sampai sekarang itu stagnan, nggak bergerak, stagnan karena dimiliki oleh sekelompok orang. Jadi orang-orang yang kaya itu kemudian membeli pulau, membeli dan lain sebagainya, tapi tidak kemudian diinvestasikan ke sesuatu yang bergerak maksudnya adalah selain ekonomi mungkin pendidikan ataupun pembangunan dan lain sebagainya. Walaupun sedikit kata Nabi, kapital ini perlu terus bergerak, nggak boleh diam. Kalau diam ini akan menjadi wealth tadi dan dia merusak. Jadi perlu terus bergerak. Nah, problemnya umat Islam kata Nabi bukan masalah untuk mencari pendanaan karena dananya itu sebenarnya ada dan dimiliki, tapi adalah bagaimana mengarahkan tadi harta-harta yang dimiliki ini menjadi kapital dalam artian Nabi tadi, diinvestasikan atau diberdayakan untuk sesuatu yang bergerak. Nah, ketika kapital ini ada untuk mendanai berbagai hal, itu kehidupan akan berjalan.
Ketika kehidupan ini berjalan, masyarakat akan berkembang, itu tadi pekerja dan pekerjaan itu ada, orang akan bekerja dan terus berkembang, sehingga peradaban itu bergerak terus mengarah ke menuju atau menjadi civilized society. Jadi itu. Jadi intinya adalah kalau saya boleh ringkas sedikit adalah begini. Nabi ini membaca atau melihat keadaan umat yang dijajah dan mundur. Kemudian dia mencoba mencari akar masalahnya itu apa. Nah, akar masalahnya kata Nabi itu bukan penjajahan. Jadi kemunduran yang dialami umat itu akar masalahnya bukan penjajahan, tapi penjajahan kata Nabi adalah akibat dari satu sebab yang dia sebut dengan colonizability tadi. Nah, ada dua unit analisa untuk membaca pemikiran Nabi. Yang pertama adalah orangnya. Jadi ketika orang yang tidak mampu, orang yang bingung karena apa yang dalam dirinya itu bercampur antara sisa-sisa dari peradaban lama yang buruk dan kemudian bercampur dengan hal-hal yang dia pinjam dari peradaban barat dengan cara serampangan, jadi kata Nabi tanpa difilter, itulah kemudian orang menjadi colonizable atau colonizability. Yang kedua adalah unit analisanya adalah society. Nah, society terdiri dari tiga elemen atau tiga aspek, realm of person, realm of ideas, realm of objects. Dan penempatan ketiganya itu ketika tidak tepat dan relasinya itu tidak tepat, itu akan mengarahkan sebuah society menjadi colonizability atau colonizable, mudah dijajah. Itulah kurang lebihnya, singkatnya gitu. Jadi walaupun sekarang kita sudah merdeka, jadi kita ketika belum mampu menghilangkan colonizability dalam diri kita, dalam masyarakat kita akan dengan mudah terjajah. Walaupun penjajahan itu kemudian tidak penjajahan fisik kayak dulu, bisa jadi penjajahan pemikiran, penjajahan ekonomi, secara politis, dalam artian pemimpin kita terkontrol dan lain sebagainya. Nah, sebagai penutupnya, kata Nabi inilah yang harusnya dibaca oleh para pemimpin, terutama pemimpin politik, kata Nabi. Jadi pemimpin politik itu dulu hanya berpikir bagaimana caranya untuk lepas dari penjajahan. Kemudian setelah itu tidak ada setelah penjajahan itu. Tidak diarahkan. Mereka hanya berfokus terhadap kekuasaan atau power. Dan ini pun masih terjadi. Jadi dulu orang rebutan atau kita ingin merebut power dari penjajah, sekarang kita rebutan power. Kata Nabi seharusnya para pemimpin, terutama pemimpin politik, itu mampu membaca keadaan ini yang dia sebut dengan colonizability, dan kemudian mampu merealisasikan atau mewujudkan atau menjalankan cara-cara atau hal-hal untuk bagaimana menghilangkan colonizability ini dalam diri setiap orang dan dalam masyarakat. Kurang lebihnya lah kayak gitu. Mungkin sekian ya. Kalau ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas, silakan. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Patria atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Ini diambil dari tesis beliau gitu di IIUM. Monggo bagi partisipan yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan dengan format yang sudah kami kirimkan, atau bisa juga dengan fitur raise hand dan kemudian menyalakan audio dan videonya untuk bertanya secara langsung gitu. Monggo para peserta.
Gimana, Mas akun admin, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Ya, sepertinya belum ada pertanyaan ini. Oh ya, ini udah ada satu pertanyaan masuk sebentar. Halo, Mas admin, ini pertanyaannya kok sebaris-baris. Sebentar, Mas. Oh, lagi diketik. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka, Mas. Tadi berarti kan Malik bin Nabi ini sezaman dengan masanya Ikhwan ya, Ustaz ya. Mungkin tadi sempat disinggung juga, sempat berpolemik dengan Said Qutb dan Ikhwanul Muslimin. Mungkin kalau saya pribadi ingin tahu lebih dalam bagaimana polemik yang terjadi saat dengan Ikhwanul Muslimin begitu, Tat. Boleh. Jadi Said Qutb itu menulis buku yang judulnya bahasa Inggrisnya Toward an Islamic Society. Jadi di situ kata Said Qutb, kalau saya nggak salah itu dia bilang bahwasanya satu-satunya society atau masyarakat yang berperadaban itu hanya peradaban Islam. Jadi di luar Islam itu dia tidak mengatakan itu berperadaban. Jadi yang berperadaban itu ya Islam gitu. Kalau masyarakat mau berperadaban itu ya Islam. Nah, kata Ben Nabi enggak. Kata Ben Nabi ada juga masyarakat, satu society yang dia nyampe peradaban seperti Barat umpamanya. Dia itu mencapai satu peradaban dengan teorinya tadi ya Ben Nabi ya, yang pre-civilized, kemudian civilized society dan post-civilized society. Ada satu society yang mampu sampai mencapai peradaban. Ada beberapa. Nah, itu kurang lebih ini ya perdebatannya. Dan perdebatan keduanya ini adalah perdebatan yang jujur dan perdebatan yang enggak kalau sekarang itu kan bukan berdebat, menghina. Nah, perdebatan itu terjadi melalui koran. Jadi tadinya buku kemudian koran. Jadi bukunya Said Qutb itu dikritik oleh Ben Nabi, kemudian ada kurang lebih timbal balik lah antara keduanya itu melalui koran. Nah itu kurang lebihnya. Kemudian kalau sama yang satunya lagi itu dia yang agak buruk. Dia lebih senang
memburukan pribadinya bin Nabi daripada mendebat bin Nabi sendiri atau pemikiran-pemikirannya. Karena bin Nabi itu mengakui bahwasanya dia itu kagum dengan sosok Hasan al-Banna dan dengan gerakannya Ikhwan ini. Walaupun kemudian dia juga mengkritik Ikhwan. Jadi dia mengakui satu kekaguman dia terhadap Hasan al-Banna, terhadap pribadinya, kemudian terhadap pergerakannya yang mendirikan Ikhwan dan lain sebagainya, itu dia mengakui, tapi dia juga mengkritiknya dalam beberapa aspek gitu. Dan kritikan ini yang saya rasa kemudian dipakai atau dikembangkan oleh Syekh Rosyid Ghannouchi, kalau pernah dengar itu di Tunis masalah. Syekh Rosyid Ghannouchi ini adalah petinggi Ikhwan di Tunis dan dia adalah murid dari bin Nabi. Jadi dalam diri Ikhwan itu ada semacam reformasi Ikhwan, tapi itu dilakukan di Tunis oleh Syekh Rosyid Ghannouchi. Nah, itu Syekh Rosyid Ghannouchi adalah salah satu muridnya bin Nabi. Itu kurang lebihnya. Oh, nah ini udah ada satu penanya dari saudara Hanif asal Yogyakarta. Beliau mau menanyakan, beliau sempat membaca salah satu tulisan Malik bin Abi terkait sejarah Islam. Nah, yang beliau tangkap adalah faktor eksternal, yaitu kolonialisme lebih berpengaruh daripada faktor internal, yaitu turunnya moral, kekritisan dalam mengambil ilmu dari Barat dalam membuat penurunan peradaban Islam. Apakah yang demikian ini pemahaman beliau tepat begitu, Ustaz? Jadi pengaruh eksternal lebih Oke. Nah, kalau yang saya baca, jadi bin Nabi ini, iya, kolonialisme itu, penjajahan itu berpengaruh sangat buruk terhadap kita, terhadap umat, terhadap yang dijajahnya. Tapi kemudian kata bin Nabi yang lebih buruk dari itu atau lebih mengakar atau inti permasalahannya adalah bukan di penjajahan gitu. Karena penjajahan itu, kasarnya dia bilang gini, penjajahan itu datang karena kita layak dijajah. Karena layak dijajahnya kita itu karena kondisinya kita yang mengalami apa yang dia sebut dengan colonizability. Jadi colonizability itu konsepnya bin Nabi sendiri. Nah, colonizability itu kalau di bahasa Indonesia kan secara serampangan, ya, bukan diartikan secara bahasa, secara serampangan itu menerima penjajahan. Jadi keadaan kita itu adalah keadaan menerima penjajahan, di mana orang-orang kita itu pemikirannya sudah bingung karena tercampur dari sisa-sisa yang buruk dari yang lalu dan dicampur dengan meminjam pemikiran-pemikiran peradaban lain tanpa penyaringan, kata bin Nabi, tanpa penyaringan, sehingga kita menjadi seperti itu. Jadi kalau yang saya pahami, ya, yang saya baca dan ya itu yang saya temukan gitu, itu seperti itu. Jadi penjajahan berefek buruk terhadap kita, tapi ada yang lebih buruk daripada penjajahan itu, yaitu colonizability tadi. Kalau itu ya. Saya boleh nambahi pertanyaan, maksudnya apa? Warisan peradaban yang lalu yang buruk itu maksudnya gimana, Tad? Nah, yang lalu itu adalah ketika tadi, ya, ketika umat itu udah mundur, kemudian kita mengambil yang sisa-sisanya. Jadi gini, satu orang itu ketika Nabi membedakan, ya, orang antara orang yang menjadi pre-civilized society, yang menjadi bagian dari orang yang pre-civilized society, dengan post-civilized society. Jadi pre-civilized society itu orangnya itu masih bersih, dalam tanda kutip, ya, masih bersih, dan dia memiliki fitrah untuk kemudian dia berkembang. Nah, itu kan dulu umat Islam di awal sebelum Qabla Bi'sa itu orang-orang Badui, orang Arab itu pre-civilized itu. Kemudian naik
kemudian mencapai peradaban, kemudian mundur. Nah, kemunduran ini menyisakan hal-hal yang buruk, atau kita mundur itu kan karena meninggalkan sesuatu yang inti atau yang baik daripada peradaban kita, kemudian mundur karena yang baik itu kita yang tinggalkan, kemudian kita mengambil sisa-sisanya yang tidak baik. Jadi dalam diri orang itu tersisa yaitu residu dari peradaban yang lama. Gitu sih kurang lebihnya. Gimana? Menarik. Masih belum ada pertanyaan lagi, Tat. Kalau gitu saya tambahin dikit yang dari Hanif tadi itu ya. Oke. Kan tadi saya katakan bahwasanya intinya sebenarnya bukan penjajahan, karena atau penjajahan itu adalah akibat dari colonizability yang sebagai sebab. Itu saya selain berdasarkan pembacaan, saya kemudian juga konsultasi dengan pembimbing saya yang kebetulan dia menerjemahkan banyak bukunya bin Nabi dan dia juga mengaku sebagai muridnya bin Nabi. Nah itu jadi itu ya yang saya pahami. Jadi mungkin kalau saya salah baca juga kurang tahu, tapi saya meyakini itu benar karena juga saya berdasarkan dari pembimbing saya yang kebetulan dia pernah berjumpa dengan bin Nabi. Ya, nggak tahu kapan tapi dia mengaku benar pernah ini, dan dia mengaku sebagai murid gitu. Jadi ya seperti itu kurang lebihnya. Menarik ini. Jadi ketika umat Islam memang pantas dijajah, ya akhirnya terjajah gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ya. Tapi dalam sejarah peradaban Islam gitu, Tat, apakah peradaban Islam sendiri juga melakukan kolonialisasi ke peradaban lain gitu, Tat? Ini mungkin pertanyaan dari saya juga, Tat. Boleh. Jadi kalau penjajahannya itu diartikan sebagai penjajahan yang modern, penjajahan yang kapitalis berdasarkan dorongan kapitalis, Islam tidak melakukan itu, tapi Islam melakukan apa yang oleh sejarawan disebut dengan futuhat atau pembebasan. Nah, pembebasan ini dilakukan oleh umat Islam ke wilayah-wilayah yang ketika itu terkekang oleh kekuasaan lain. Dalam artian dulu itu kan sistem dunia nggak kayak sekarang bernegara ya. Dulu kan sistemnya satu imperium atau kerajaan besar gitu. Jadi satu wilayah itu menjadi wilayah kerajaan besar ketika dia ditaklukkan, kemudian dimasukkan menjadi wilayahnya gitu. Nah, wilayah itu kemudian harus membayar upeti, kemudian harus dan lain sebagainya lah. Nah, model-modelnya kan seperti itu dulu, membayar upeti, kemudian mengikuti ininya raja, dan bahkan dulu dipaksa kemudian menjadi agamanya, mengikuti agamanya raja kan, kayak ketika Romawi itu berganti agama menjadi Kristen, kemudian orang-orang Romawi ketika itu dipaksa menjadi Kristen. Nah, itu keadaan terbelenggu dunia ketika itu, dan Islam datang itu dengan konsepnya yang disebut oleh sama sejarawan dengan futuhat, itu membebaskan, karena kemudian wilayah-wilayah tersebut dibebaskan dan dimasukkan menjadi bagian dari umat Islam, di mana satu, Islam tidak memaksakan agamanya. Jadi namanya kalau kita lihat yang dulu itu di Spanyol umpamanya, bagaimana kemudian umat Islam itu datang, itu malah disambut oleh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, karena mereka sudah capek dengan raja mereka sebelumnya yang tirani. Ataupun ketika dulu
Umar mengirim utusan untuk membebaskan Syria, di mana para pemberontak di Syria juga sudah menunggu pembebasan itu, karena mereka itu dibelenggu dan kemudian dipaksa untuk mengikuti kemauan rajanya. Nah, ketika menjadi bagian dari Islam tidak memaksakan agamanya, dan Islam juga tidak mengambil upeti. Upeti itu kan bayaran kita yang kemudian menjadi uangnya raja, ya kan, menjadi haknya raja, hartanya raja gitu. Sedangkan kalau dalam Islam yang Muslim itu membayar zakat, dan zakat itu bukan uangnya khalifah, itu kan uangnya umat. Dan yang non Muslim kemudian membayar jizyah, membayar jizyah yang kemudian juga masuk ke Baitul Mal untuk ya urusan masyarakat dalam itu lagi gitu. Jadi bukan menjadi uangnya khalifah atau uangnya raja ketika itu, tapi menjadi uangnya kembali ke masyarakat lagi. Itu sehingga dulu umat Islam itu tidak melakukan penjajahan atau tidak melakukan kolonisasi, tapi melakukan pembebasan atau futuhat. Itu kurang lebih. Baik, mungkin ini karena tidak ada penanya lagi, monggo untuk memaparkan closing statement untuk yang terakhir, kemudian nanti kami tutup. Berdasarkan pembacaan Nabi, keadaan kita atau umat Islam saat ini, walaupun sudah terbebas dari penjajahan, sudah merdeka, namun umat ini belum mampu bergerak ke arah atau menjadi civilized society. Kita masih mungkin masih post civilized society dari peradaban yang sebelumnya, dan belum mampu bergerak untuk menuju ke civilized society yang kita inginkan. Nah, berdasarkan pembacaan Nabi ini, kita perlu menghilangkan tadi apa yang disebut dengan colonizability tadi dalam diri orang-orang kita, atau dari dalam diri kita, dalam diri masyarakat, dan juga dalam masyarakat kita, sehingga kita mampu bergerak. Dan ini perlu yang perlu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, ini mengarahkan energi umat, energi masyarakat itu ke arah membebaskan orang dari colonizability, dan kemudian mengarahkan apa yang kita punya untuk memajukan peradaban, daripada kita terus berebut kekuasaan. Satu catatan, Nabi ini adalah pengagum beratnya Soekarno. Jadi dalam beberapa bukunya dia menyebut Soekarno dan Indonesia, bahwasanya dulu Indonesia ini, kata Nabi, sudah bergerak mengarah ke civilized society. Ketika Indonesia itu melawan penjajahan, kemudian mampu merdeka, dan Indonesia menginisiasi konferensi Asia Afrika. Nah, ini sangat, kan Nabi menulis satu atau beberapa buku yang khusus tentang ini, tentang konferensi Asia Afrika, karena kata Nabi, Indonesia ini mampu mengarahkan ini apa yang dimilikinya untuk mengarah bergerak menjadi civilized society. Jadi ketika awal-awal Soekarno, tapi kemudian Indonesia kemudian salah arah, kata Nabi, dan kemudian gagal, atau dalam artian bukan gagal, tapi belum on the track lagi gitu, udah keluar jalur lagi, kata Nabi. Itu closing statement-nya lah kurang lebih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Yusuf Patria yang telah memaparkan materinya selama kurang lebih 1,5 jam tadi. Semoga bagi kita semuanya bermanfaat untuk memahami tentang isu-isu politik dalam dunia Muslim kontemporer ini, yang masih insya Allah Bentala di bulan September ini masih dalam edisi wacana-wacana politik dalam dunia Muslim kontemporer. Pekan depan insya Allah kita akan diisi oleh Ustadz Fuad Muhammad Zain dengan judul isu-isu kontemporer politik Islam gitu. Demikian untuk sesi
Majelis Bentala Syuhada pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Jika ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.